Stop begal demokrasi. Di tengah proses kampanye pemilu 2024 yang kian menghangat, DPR RI melalui rapat paripurna mengegolkan rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ sebagai rancangan undang-undang inisiatif DPR yang membuat banyak pihak tersengat. Rancangan Bill Late ini dibuat sebagai konsekuensi bakal diimplementasikannya Undang-Undang Ibu Kota Negara terkait pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara. Namun, draft rancangan Undang-Undang DKJ yang bakal dibahas ini menuai polemik karena di salah satu pasalnya hendak menghilangkan proses demokrasi. Pasal 10 ayat 2 draft rancangan undang-undang itu menyebutkan bahwa gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat dan diberhentikan presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD. Apabila klausul ini diberlakukan, Gubernur Jakarta tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat, tapi ditunjuk langsung oleh presiden. Celakanya, kendati diprotes keras oleh beragam kalangan, Badan Legislasi DPR sebagai pengusul rancangan undang-undang ini tetap menganggap bahwa penetapan gubernur oleh presiden tidak akan menghilangkan demokrasi. Dalihnya, kata mereka, karena proses penunjukan itu tetap melalui jalur demokrasi, yakni melibatkan DPRD dalam menentukan nama-nama calon gubernur. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Ahmad Baidowi, berargumen bahwa makna demokratis dalam penetapan kepala daerah tidak selalu berujung dengan pemilihan langsung oleh masyarakat. Balik DPR juga mengungkapkan alasan lain munculnya ide ini, yaitu tingginya biaya pilkada langsung yang harus dianggarkan. Menurut Baidowi, anggaran yang besar untuk pilkada tersebut lebih baik digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Alasan balik DPR harus merampungkan rancangan undang-undang ini pada 15 Februari 2024 jelas meremehkan nalar publik. Padahal, ide untuk pemilihan kepala daerah secara tidak langsung ini pernah beberapa kali diusulkan para elit politik di negeri ini dan ditolak publik secara luas. Saat itu, ide pemilihan tidak langsung hampir diimplementasikan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Undang-Undang Nomor 22 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Namun, atas desakan publik, Presiden SBY kemudian membatalkan undang-undang tersebut dengan menerbitkan Perpu Nomor 1/2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota serta Perpu Nomor 2/2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang pemerintahan daerah. Klausul penunjukan gubernur oleh presiden ini jelas tidak ubahnya upaya para elit politik untuk membunuh hak politik warga Jakarta yang saat ini mencapai lebih dari 11 juta jiwa. Belum lagi ada kecurigaan bahwa upaya memasukkan pasal ini bisa meningkatkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di Jakarta dan Indonesia. Dengan APBD yang mencapai 81 triliun rupiah, bukan tidak mungkin proses penunjukan gubernur oleh presiden tersebut bisa jadi ajang transaksi antar para elit politik. Karena itu, publik dan kekuatan demokrasi harus menolak masuknya klausul pemilihan gubernur Jakarta oleh presiden ini. Mereka mesti bergandengan tangan dengan Partai Nasdem, PKS, PKB, dan sejumlah elit PDIP yang secara tegas menolak praktik sewenang-wenang yang bakal merusak demokrasi. Jangan sampai pemberlakuan pasal tersebut sekadar memberi keuntungan singkat kepada pihak-pihak yang tidak peduli pada kepentingan demokrasi yang berpusat dari partisipasi publik. Jangan biarkan hak publik dikebiri, partisipasi publik dibonsai demi kepentingan sekelompok kecil orang. Demokrasi di daerah melalui pilkada pilihan rakyat yang telah terbukti menumbuhkan para pemimpin baru di negeri ini, jangan lagi diutak-atik demi syahwat politik untuk berkuasa. Jangan pula para pemburu rente dan kuasa membegal demokrasi di daerah yang kian mekar atas nama efisiensi anggaran. Yang dalam jangka panjang justru membunuh partisipasi anak bangsa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.